Selamat pagi anak-anak semua, kembali lagi bersama Miss Grace. Baik, hari ini Miss akan melanjutkan ke pembelajaran kita yang selanjutnya. Masih di tema 8 dan di subtema kita yang terakhir, subtema 4. Hari ini Miss akan membahas pembelajaran 4 dan 5 terlebih dahulu. Ya, tetap saksikan video ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Miss akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu menuliskan kalimat permintaan tolong dan siswa mampu menuliskan ungkapan permintaan tolong sesuai gambar. Yuk kita masuk ke materinya. Baik anak-anak, kita bahas terlebih dahulu yang pembelajaran 4 ya. Di sana bisa anak-anak lihat bacaannya atau materinya tentang menuliskan kalimat permintaan tolong. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar ya tentang kalimat permintaan tolong ini seperti apa dan bagaimana cara membuatnya dan apa yang harus kita ucapkan. Bagaimana harusnya kita mengucapkan saat kita meminta tolong kepada seseorang. Nah, coba kita terlebih dahulu melihat di modul anak-anak. Kita pernah meminta bantuan kepada orang lain. Jadi contohnya saat meminta bantuan, lakukanlah dengan santun. Lalu gunakanlah kata tolong, ya. Setelah menerima bantuan, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Nah, pada percakapan di bawah ini terdapat permintaan tolong. Nah, di sini ibunya Joni ya. Joni, tolong bantu ibu pel air yang tumpah ini ya. Lalu Joni merespon, baik Bu, Joni bantu ibu mengepelnya. Dan ibunya tidak lupa mengucapkan terima kasih Joni. Nah, ibu meminta tolong kepada Joni. Ibu meminta tolong dengan kalimat yang santun. Setelah ditolong Joni, ibu mengucapkan terima kasih. Nah, ini adalah salah satu contoh permintaan tolong yang disampaikan oleh Ibu Joni tadi. Ibu Joni mengucapkan dengan kalimat yang santun dan berisi kata tolong dalam kalimat tersebut. Joni, tolong bantu ibu. Nah, lalu Joni merespon, baik Bu, dan sebagainya. Lalu ibu setelah dibantu dengan Joni, ibu tidak lupa mengucapkan terima kasih. Nah, sekarang coba anak-anak kerjakan. Ayo berlatih di sana, kerjakan soal-soal di bawah ini. Nomor 1. Berilah tanda centang pada kalimat permintaan tolong yang santun. Nah, yang A meminta bantuan teman dan yang B meminta tolong kepada kakak. Di sana anak-anak beri tanda centang. Misalnya meminta bantuan teman, bagaimana seharusnya ya? Hei, ajar aku tentang ini. Begitu saja, atau Made, tolong ajari aku. Atau seperti itu. Dan meminta tolong kepada kakak, bagaimana seharusnya kita meminta tolong? Kak, bolehkah aku minta tolong ambilkan bukuku? Atau ambilkan bukuku kak. Nah, bagaimana kalimat permintaan tolong yang santun? Nah, dari yang nomor 2 ini, tuliskan kalimat permintaan tolong dengan kata berikut. Jadi anak-anak buat kalimat permintaan tolong dengan kata-kata yang ada di sini dari A sampai E itu. Misalnya pensil. Misalnya, Made, tolong ambilkan aku pensil itu. Nah, seperti itu ya. Misalnya nomor B juga C, D, dan E. Jadi anak-anak coba buat permintaan tolongnya bagaimana ya dengan menggunakan kata yang ada. Baik anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran 5. Di sini tentang menuliskan ungkapan permintaan tolong sesuai gambar. Ya. Kita baca terlebih dahulu. Kalian dapat membuat ungkapan permintaan tolong berdasarkan gambar yang disajikan. Perhatikan hal-hal berikut. Jadi, untuk membuat permintaan tolong berdasarkan gambar itu, anak-anak perhatikan hal-hal yang berikut ini. Amatilah gambar dengan seksama. Buatlah ungkapan permintaan tolong sesuai gambarnya. Tuliskan ungkapan dengan kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian gunakan kata tolong dan bahasa yang santun tentunya. Ya, di sini ada contoh. Perhatikan contoh berikut.
Nah, berikut contoh ungkapan permintaan tolong sesuai gambar di samping. Nah, di situ ya, di gambar tersebut ada ibu dan Siti yang sedang membersihkan lantai ya. Jadi, salah satu permintaan tolongnya itu bisa, tolong bantu ibu membersihkan lantai. Ada kata tolong di sana. Atau tolong ambilkan sapu Siti, ibu akan membersihkan lantai ini. Atau tolong sapu lantai ini ya Siti, setelah itu ibu akan mengepelnya. Jadi itu beberapa contoh kalimat permintaan tolong yang bisa disampaikan berdasarkan gambar yang ada. Nah, di sini anak-anak juga bisa membuat contoh kalimat permintaan tolong sesuai gambar yang ada di sini. Nah, di gambar pertama itu ada 2 orang laki-laki dan satunya membawa buku yang ditumpuk banyak. Nah, kira-kira teman satunya ini bagaimana cara dia untuk mau membantu? Tentunya si teman yang bawa buku ini harus meminta tolong kepada temannya. Bagaimana caranya meminta tolong tersebut? Kalimat permintaan tolong tersebutnya bagaimana? Dan di gambar satu lagi itu ayah sedang membersihkan kandang burung ya. Bagaimana permintaan tolong ayah kepada anaknya itu untuk membersihkan kandang burungnya. Nah, serasa sekian untuk materi pembelajaran 4 dan 5 hari ini. Nanti kita akan lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya ya. Baik anak-anak, tugasnya hanya mengerjakan yang halaman 48 yang gambar tadi, membuat kalimat permintaan tolong sesuai gambar, dan yang halaman 47 yang ayo berlatih ya. Baik anak-anak, sekian materi untuk hari ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih.